Pada soal berikut diketahui bahwa fx sama dengan 2x dikurang 4 per x. Tentunya x tidak boleh sama dengan 0. Di sini kita akan substitusikan x-nya sama dengan 6. Pola pertama, f6. Maka ganti semua x-nya dengan 6. 2 dikali 6 dikurang 4 per 6. Akan kita dapatkan hasilnya adalah 4 per 3. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kita cari f kuadrat 6, ini cara menghitungnya itu dengan cara f dalam kurung f6. Jadi seperti perkalian fungsi, namun nilai x-nya itu sama-sama 6. Jadi jika f dalam kurung f6 ini dapat dituliskan menjadi f kuadrat 6. Ini akan sama dengan 2 x-nya kita ganti dengan f6, dimana f6 kita sudah dapatkan 4 per 3. Jadi 2 dikali 4 per 3 dikurangi 4 per 4 per 3 akan diperoleh hasilnya min 1. Oke, kita cari lagi pola yang ketiga. F pangkat 3 dari 6 itu sama dengan F dalam kurung F6. Jadi perkaliannya 3 kali dengan fungsi yang sejenis. Itu akan sama dengan fungsi di awal, yaitu 2x min 4 per x. Kita tuliskan 2. Nah, nilai x-nya bagaimana? Nilai x-nya kita ganti dengan f kuadrat 6. Sehingga menjadi min 1 dikurangin 4 per min 1. Akan kita peroleh hasilnya 6. Oke, mari kita coba lagi. Di pola yang keempat, f pangkat 4, 6. Maka ini akan menjadi 2 dikalikan dengan f pangkat 3-nya yaitu 6 dikurangi 4 per 6. Maka hasilnya adalah 4 per 3. Oke, mari kita cari lagi polanya. Pola kelima, f pangkat 5 dari 6. Itu akan sama dengan 2, x-nya yaitu f pangkat 4 per 3 dikurangi 4 per 3. Ini akan sama dengan min 1. Oke, kita cari lagi sekali. F pangkat 6 dari 6. Itu sama dengan 2 dikalikan dengan F pangkat 5 yaitu min 1 dikurangi 4 per min 1. Akan sama dengan 6. Bisa kita lihat polanya ya. Jadi kita dapatkan polanya. Di pola pertama, ini pola kedua, kemudian pola ketiga. Kemudian pola pertama kembali lagi. Jadi 4 per 3 di pola keempat. Nah, ini sama lagi. Jadi setelah pola ketiga, hasilnya berulang kembali. Jadi setelah kita cek, di pola kelima juga berulang. Sama dengan pola kedua, kemudian pola keenam kembali lagi menjadi pola ketiga. Jadi, untuk menentukan fungsi dari pola ke 2009, kita dapat melakukan pembagian oleh 3 pada pangkatnya. Demikian, jika kita jadikan pangkatnya menjadi pola pembagian oleh 3, dapat kita tuliskan sebagai berikut.
F pangkat 4 dari 6 itu akan sama dengan F pangkat 1 dikali 3 ditambah 1. Atau maksudnya jika pangkat ini dibagi 3, dia akan bersisa 1 dari 6. Seperti itu. Dapat kita tuliskan seperti itu. Kemudian F pangkat 5 pun dari 6 akan menjadi F. Jika dibagi 3, dia akan bersisa 2. Maka 1 dikali 3 ditambah 2 dari 6. Kemudian bagaimana dengan F pangkat 6? Jika dibagi 3, dia akan bersisa 0. Maka F pangkat 2 dikali 3 ditambah 0 dari 6. Dengan demikian, itu akan sama dengan F pangkat. Jadi 2009 ini kita bagi dengan 3. Dia akan bersisa 2, di mana 669 dikali 3 ditambah 2 dari 6. Itu akan menjadi 2009. Maka jika bersisa 2, sama seperti pola yang ke-5, bersisa 2, di mana pola ke-5 hasilnya menjadi min 1. Maka F pangkat 2009 min 1. Diketahui pada soal yaitu Fn sama dengan 4n ditambah akar 4n kuadrat dikurang 1 per akar 2n plus 1 ditambah akar 2n min 1. Jika menemukan soal seperti berikut, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengalihkan penyebutnya dengan sekawannya. Dimana jika penyebutnya seperti ini, maka sekawannya adalah akar 2n plus 1 dikurang akar 2n min 1. Jadi jika pada soal dia plus, maka sekawannya minus. Begitu juga sebaliknya, jika soalnya minus, maka sekawannya plus. Pembilangnya juga dikalikan. Akar 2n plus 1 dikurang akar 2n min 1. Setelah ini kita hitung, kita jabarkan bentuknya menjadi 4n dikalikan dengan akar 2n plus 1 dikurang akar 2n min 1 ditambah akar 4n kuadrat min 1 dikalikan dengan akar 2n plus 1 dikurang akar 2n min 1. Ingat lagi konsep A plus B dikalikan dengan A min B akan menghasilkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini diingat. Sehingga penyebutnya akan menjadi 2n plus 1 dikurang 2n min 1. Setelah ini kita selesaikan perhitungannya. Pembilangnya akan menjadi 4n dikalikan akar 2n plus 1 dikurang akar 2n min 1 plus akar 4n kuadrat min 1 ini menjadi akar 2n min 1 dikalikan 2n plus 1. Kemudian dikalikan dengan akar 2n plus 1 dikurangi dengan akar 2n min 1. Penyebutnya menjadi per 2. Setelah ini kita selesaikan. Ini akan menjadi 4n akar 2n plus 1 dikurangi akar 2n min 1 ditambah, ingat kita kalikan masing-masing seperti
sebelumnya. Jadi hasilnya adalah 2n plus 1 akar 2n min 1, karena akar 2n plus 1 dikalikan akar 2n plus 1 pasti akarnya habis. Jadi 2n plus 1. Yang tersisa yaitu akar 2n min 1. Begitu. Dikurangi 2n min 1 akar 2n plus 1 per 2. 4n akar 2n plus 1 dikurangi 4n akar 2n min 1 ditambah 2n akar 2n min 1 plus akar 2n min 1. Dihitung semua ya. Ini juga. Kemudian dikurangi 2n akar 2n plus 1. Kemudian dikalikan lagi, jadi ditambah akar 2n plus 1. Karena kita kalikan juga dengan minus di depannya. Per 2. Yang mengandung akar 2n plus 1 yang ini dan ini. Maka hasilnya bisa menjadi 4n dikurangi 2n ditambah 1 dalam kurung akar 2n plus 1. Kemudian dikurangi sisanya yaitu 4n min 2n min 1 akar 2n min 1 per 2. Oke, dihitung lagi menjadi 2n plus 1 akar 2n plus 1 dikurangi 2n min 1 akar 2n min 1 per 2. Jadi ini adalah bentuk dari Fn yang sudah dirasionalkan bentuknya. Dari sini, seperti pada soal ditanyakan bahwa F13 ditambah F14 ditambah F15 sampai F112 itu berapa hasil penjumlahannya. Kita substitusikan untuk F13. Itu akan menjadi 2 dikali 13, gantikan semua n-nya menjadi 13. Oke, karena bentuk yang pertama ini 2n plus 1, 2n plus 1, maka bilangannya pasti sama. Jadi 2 kali 13 plus 1 akar 2 kali 13 plus 1 dikurangi 2 kali 13 min 1 akar 2 kali 13 min 1. Ini akan menghasilkan 27 akar 27 dikurangi 25 akar 25 per 2. Oke. Kita diamkan dulu bentuknya, kita coba masukkan F14. F14 akan menjadi 2 kali 14 plus 1 akar 2 kali 14 plus 1 dikurangi 2 kali 14 min 1 akar 2 kali 14 min 1 per 2. Hasilnya akan menjadi 29 akar 29 dikurangi 27 akar 27 per 2.
Oke, coba lanjut lagi. F15. Berarti 2 dikali 15 plus 1 akar 2 kali 15 plus 1 dikurangi 2 kali 15 min 1 akar 2 kali 15 min 1 per 2. Ini hasilnya akan menjadi 31 akar 31 dikurangi 29 akar 29 per 2. Hal ini kalian bisa lanjutkan untuk menemukan polanya, atau di sini kita skip beberapa perhitungan, kita langsung lanjut ke F111 coba. Berarti akan menjadi 2 kali 111 ditambah 1 akar 2 kali 111 ditambah 1 dikurang 2 kali 111 dikurang 1 akar 2 kali 111 dikurang 1 per 2. Ini akan menjadi 223 akar 223 dikurangi 221 akar 221 per 2. Oke, yang terakhir F112. Maka akan menjadi 2 kali 112 plus 1 akar 2 kali 112 plus 1 dikurangi 2 kali 112 minus 1 akar 2 kali 112 minus 1 per 2 sama dengan hasilnya akan menjadi 225 akar 225 dikurangi 223 akar 223 per 2. Jika kita perhatikan bentuk hasilnya berikut, ini semua kan akan ditambah ya. Jika kalian perhatikan, untuk kita tulis kembali, mana F13 ditambah F14 ditambah F15 sampai ditambah F112 itu akan menjadi F13 itu 27 akar 27 dikurang 25 akar 25 per 2. Jadi, coba kalian perhatikan semuanya per 2, pasti per 2. Sehingga pecahan dari F13 sampai F112 itu bisa ditambah tanpa harus menyamakan penyebut. Atau nanti kita bisa menuliskan penyebutnya di akhir. Kemudian F14. Itu akan menjadi ditambah 29, ini kita kurung ya, akar 29 dikurangi 27 akar 27, kemudian ditambah kurung F15 31 akar 31 dikurang 29 akar 29 sampai nemu F112 itu 225 akar 225 dikurang akar dikurang 223 akar 223 semuanya per 2. Dapat kalian perhatikan ada bilangan yang habis dikurangi, yaitu bilangan pertama dengan F14 bilangan kedua, bilangan pertama F14 dengan bilangan kedua F15. Nah, itu akan habis seterusnya sampai di bilangan 223.
nanti akan bersisa min 25 akar 25 plus 225 akar 225 per 2. Kalian perhatikan ya, tadi yang kita hitung. Jadi, ini habis. Terus ini habis. Dikurangi ya. Kemudian, ini sampai F111 habis dikurangi 3. Oke, tinggal kita hitung sisanya. 25 akar 25 itu sama dengan min 25 dikali 5 ditambah 225 dikali akar 225 adalah 15 per 2. Hasilnya akan menjadi min 125 ditambah 3375 per 2. Akan menghasilkan 1625. Jadi kita dapatkan hasil dari F13 ditambah F14 ditambah F15 sampai F112 adalah 1625. Perhatikan soal berikut. Soal deret dari fungsi ini dapat kita persingkat penulisannya. Namun sebelum itu mari kita ingat, jika ada suatu pola deret tertentu seperti 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai suatu bilangan n, maka penulisannya dapat kita singkat menjadi sigma I, di mana I ini dimulai dari 1, karena 1 sampai suatu bilangan n. Begitu pula pada deret fungsi berikut. Maka penulisannya dapat kita tulis menjadi sigma, karena yang berubah itu adalah pembilangnya. Pembilangnya itu dari 1, 2, 3, sampai 1995. Maka dapat kita tuliskan K per penyebutnya sama ya semua, 1996. Ini ingat fungsi. Kemudian bagaimana dengan nilai K-nya? K-nya mulai dari 1 sampai 1995. Nah, setelah itu yang dapat kita lakukan yaitu dengan fokus kepada pembilangnya, karena nanti penyebutnya dapat menyusul kita tuliskan ya. Jadi, di sana pembilang yang dapat kita lihat yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 1995. Dari angka 1 sampai 1995, kita cari angka tengahnya. Angka tengahnya yaitu 998. Kenapa kita perlu mencari angka tengah? Karena angka-angka yang lain itu mempunyai hubungan simetri. Misal, angka pertama itu 1, maka angka yang terakhir merupakan hasil dari 1996 dikurangi 1. Jika angka kedua adalah 2, maka angka yang kedua sebelum angka terakhir itu merupakan hasil dari 1996 dikurangi 2. Begitu pula seterusnya. Jadi, bilangan-bilangan tersebut mempunyai hubungan yang simetri. Sampai akhirnya di angka tengah 998, ini tidak mempunyai pasangan atau tidak mempunyai hubungan simetri dengan bilangan manapun. Jadi, nanti kita dapatkan jika suatu bilangan K, maka hubungan simetrinya dapat kita tulis 1996 dikurangi K. Oke, kita keep bentuk tersebut. Kemudian kita kembali lagi kepada sigma fungsi ini. Jadi, sigma berikut dapat kita jabarkan kembali menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 997.
Kenapa sampai 997? Ingat kembali, 998 tidak mempunyai hubungan simetri, jadi nanti kita tambahkan sendiri, tanpa adanya sigma. Kemudian bagaimana dengan rumus fungsinya? Jadi fungsinya nanti akan menjadi F K per 1996. Nah, jika seperti ini, nilai maksimalnya menjadi F 997 per 1996. Bagaimana dengan bilangan berikutnya? Dapat kita tambahkan lagi dengan bilangan yang simetri, yaitu ditambah F 1996 dikurang K per 1996. Ingat, 998 juga harus ditambahkan, maka ditambah F 998 per 1996. Setelah itu, kita jabarkan atau hitung lagi yang bisa dihitung. Jadi, sigma K sama dengan 1 sampai 997 dari fungsi K per 1996 ditambah, nah fungsi berikut dapat kita ubah bentuknya menjadi 1 dikurang K per 1996. Jadi ini adalah pengurangan pecahan biasa. Kemudian ditambah F 998 dibagi dengan 1996, hasilnya adalah 1 per 2. Kemudian bagaimana menyelesaikan bentuk sigma berikut? Nah, kita kembali lagi ke fungsi yang diberikan. Nah, ingat kembali, tadi kita mencari hubungan simetri dari suatu bilangan. Di sini kita juga coba mencari, jika diketahui suatu fx, maka kita cari f1 min x. f1 min x, kita substitusikan 1 min x ke dalam x-nya. Jadi, hasilnya 9 pangkat 1 min x per 9 pangkat 1 min x plus 3. Tinggal dihitung bentuk berikut menjadi jika pengurangan berarti menjadi pembagian ya, berarti per 9 pangkat x gitu. Per 9 per 9 pangkat x ditambah 3. Nah, kita selesaikan hitungannya menjadi 9 per 9 pangkat x per 9, samakan penyebutnya menjadi 9 ditambah 3 dikali 9 pangkat x, semuanya dijadikan per 9 pangkat x. Nah, hasilnya bagaimana? Ingat lagi pembagian pecahan. Maka ini akan menjadi 9 per 9 pangkat x dikali 9 pangkat x per 9 ditambah 3 dikali 9 pangkat x. Ini habis, maka hasilnya menjadi 9 per 9 plus 3 dikali 9 pangkat x. Kemudian bentuk ini dapat kita sederhanakan, yaitu menjadi semuanya dibagi 3. Jadi 3 per 3 ditambah 9 pangkat x. Jadi bisa kita tuliskan ya. F1 min x itu adalah 3 per 3 ditambah 9 pangkat x. Kita dapatkan fungsi fx dan fungsi f1 min x. Kemudian jika fungsi tersebut ditambahkan, akan menjadi 9 pangkat x per 9 pangkat x plus 3 ditambah 3 per 9 pangkat x plus 3. Ya, ini penulisannya bisa dibolak-balik ya. Penyebutnya sama, jadi kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Jadi 9 pangkat x ditambah 3 per 9 pangkat x ditambah 3. Hasilnya adalah 1. Oke, kita tuliskan lagi. Jadi fx ditambah f1 min x itu akan sama dengan
1. Bentuk ini akan kita gunakan ke dalam sigma yang sudah kita buat tadi. Jadi disubstitusi ke sini. Jadi bentuknya sama ya. Ketika X-nya merupakan K per 1996, maka 1 min X-nya menjadi 1 min K per 1996. Maka hasil dari fungsi tersebut akan sama dengan 1. Sehingga dapat kita tuliskan di sigma K sama dengan 1 sampai 997 dari 1 ditambah F setengah. F setengah kita masukkan ke rumus Fx. Rumus Fx seperti yang kita ketahui, itu adalah rumus Fx, maka kita substitusikan nilai X-nya menjadi setengah. Berarti 9 pangkat setengah per 9 pangkat setengah ditambah 3. Oke, sigma berikut akan menjadi 997. Ingat kembali rumus-rumus sigma, kemudian ditambah 9 pangkat setengah itu akan sama dengan akar 9, yaitu 3 per 3 ditambah 3. Maka hasilnya menjadi 997 ditambah 3 per 6. 3 per 6 artinya setengah. Atau dapat kita tuliskan menjadi 997 1 per 2. Hasilnya adalah berikut.